kemudian dikurangi 6.000 hasilnya 2745. Kita lihat di sini ya, 108 486 ya, ditambah ini 3255 ya, beban bunganya 3255 ya, kemudian dikurangi 6.000, dikurangi 6.000, hasilnya harus 105 ya, ini ya, sama dengan 105 ya, ini ya, 105.740 lah ya, ini karena selisih pembulatan ya, 105.740. Yang ini juga sama, bagaimana? Tidak perlu menghitung dengan nilai sekarang ya, metode nilai sekarang ya, diskon faktornya 3%, tidak perlu cari itu, tapi cukup dengan 105 ya, dikurangi 105 ditambah 3172, jadi 740% ya, ini ya. Ini kan sama dengan pinjaman awal tahun yang kedua ya, ini ya, 105, bunganya 3%, 3% kali 105, sehingga bunga yang ditanggung di tahun kedua adalah 3172. Ini ditambah 3172, kemudian dikurangi ini suku bunga kontraknya 6.000 ya, dikurangi ya, kurangi sama dengan 102.913 ya, selisih 1 lah, apa-apa, 102.913 ini. Kemudian pada akhir tahun ketiga 100.000 ya, di sini bisa dihitung dengan cara 102.913 ya, ditambah 3172 ya, kemudian dikurangi 6.000, nanti hasilnya 100.000 ya, mendekati 100.000 ya, karena ada selisih desimal ini ya. Saya mau ini ya, kenapa kok ini ditambah beban bunga, kemudian dikurangi suku bunga kontrak ya. Kenapa demikian ya? Karena ini kan diterbitkan dengan premi ya kan, beban bunganya diterbitkan dengan premi ya kan, bunga yang dibayarkan 6.000, padahal beban bunganya cuma 325 gitu ya, sehingga selisihnya itu digunakan untuk mengamortisasi preminya ini gitu. Ini untuk amortisasi preminya ya, samalah ini bunga yang dibayarkan 6.000, beban bunganya 3255 ya, ada selisih ya. Nah, selisihnya ini untuk amortisasi premi. Sebaliknya nanti juga untuk amortisasi diskonto. Oke ya. Kemudian kalau ini yang untuk 10% ya. Nah, ini pun juga sama ya caranya. Ya, berarti nilai sekarang dari 6.000 dan 100.000 dengan diskon faktor sen ya. Nanti di awal tahun pertama ya, di awal tahun pertama ini itu
atau diterbitkan di bawah nominalnya ya, diterbitkan sebesar 90.53. Itu nilai obligasi awal tahun pertama. Awal tahun setelah berjalan ya, setelah berjalan 1 tahun ini, awal tahun kedua atau akhir tahun pertama, nilai obligasinya sudah naik ya, jadi 93.058. Awal tahun ketiga dan akhir tahun kedua ini naik lagi ini. Kenaikan ini sesuai dengan amortisasi diskontonya. Amortisasi diskontonya dapatnya dari mana ya? Selisih ya, beban bunga ini ya. Beban bunga yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan dikurangi dengan kas yang dibayarkan untuk suku bunga kontrak ya. Ini selisihnya itu untuk amortisasi diskontonya. Baik ya, di sini nilai sekarangnya ini nilai sekarang ya, prinsip nilai sekarang ini juga sama juga menggambarkan nilai wajarnya ya. Nilai wajar ya, nilai sekarang, nilai terkini ya, nilai wajar dari obligasi. Nilai wajar dari obligasinya adalah ini. Nilai sekarang ya. Nilai terkini dari obligasi. Nah, persoalannya di sini adalah ya, kalau tingkat suku bunga pasar itu berubah-ubah ini ya. Ini tingkat suku bunga pasar ini berubah. Pertama saat diterbitkan 10%. Pada saat di pada tahun pertama ya, setelah berjalan 1 tahun, suku bunga pasarnya 7%. Dan seterusnya ya, pada telah berjalan 2 tahun, suku bunga metode historis ya, menggunakan metode historis ya, menggunakan metode historis adalah ini ya, nilai obligasi ya, yang digunakan itu adalah ini. Tapi kalau menggunakan metode nilai wajar, maka nilai obligasi yang digunakan adalah ini. Kalau di sini, saya ulang lagi, ini 10% ya. Nah 10% kemudian saya tadi mengatakan ini nilai sekarang dan ini juga nilai wajar, itu asumsinya kalau saya tadi asumsinya kalau suku bunga pasarnya itu semuanya 10% terus ini ya 10%. Jadi menggunakan historical cost ataupun juga menggunakan nilai wajar ini jumlahnya sama gitu ya. Kalau suku bunganya itu tidak berubah-ubah ya. Tapi kalau suku bunganya berubah, ya berubah-ubah, maka kalau menggunakan nilai wajar ya yang pakai yang ini. Tapi kalau menggunakan historis ya pakai yang ini. Ya menggunakan yang ini ya. Ini sama juga dengan disebut sebagai amortized cost ya, harga perolehan yang diamortisasi itu ya, harga perolehan yang diamortisasi ini sama ya. Kalau ini menggunakan fair value ya ini ya, ini fair value, historical cost lah, ini nilai wajar. Oke, kemudian
cara menghitungnya ini yang penting.